Piti bertambah. Kalau bisa piti bertambah lebih bu, tambah banyak. Iman bertambah, sehat bertambah, umur tambah. Jadi Bapak dan Ibu, itu kalau kita ikuti majelis ilmu dengan niat yang baik. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan ikutan bagi kita dalam hidup. Ba cara hidup gua Bapak dan Ibu. Ba cara kita menjalani hidup. Kalau hidup sekedar hidup, lawak jalan ibu. Tapi kita ingin hidup itu lebih hidup, lebih bernilai. Banyak orang hidup itu bu, lita makan, awih minum, panen, istirahat, ngantuk, lalu gembira, galak, sedih, menangis. Itu hidup semua makhluk Allah. Ndak aneh gitu doh. Ndak hormat ke waduh mencari hidup orang pada itu. Karena hidup itu sarmuan saja jo makhluk Allah yang lain. Bah hidup aku bernilai. Hadir wah sana mati orang bernilai itu Pak. Hadir wah ketek hati orang hidup wah tidak bernilai. Jadi itu yang perlu kita agih nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan kita hari ini lain banyak orang, berarti hidup ibu hari ini kolah bernilai. Nilai hidup kita hari ini Pak, ada mendoakan orang. Berapa orang ibu doakan sajak subuh cakap. Kadang-kadang tibu pilih kinciak ibu tu. Mana orang buat doa, awak tadi doa orang tidak. Itu namanya pilih kinciak. Orang saleh ibu, dia doakan orang dengan doa yang sesuai dengan keadaan orang itu. Misalkan disabui namona ya Allah, rangsana ambo namona sianu ya Allah, hidupnya sampai ya Allah, engkau lapangkanlah hidupnya ya Allah. Sesuai bu? Sesuai. Ya Allah, rangsana ambo sakit ya Allah, siaikanlah ya Allah. Ya Allah, rasanya ambo anak-anak keujian ya Allah, mudahkanlah anaknya mengikuti ujian. Itu doa yang sesuai dengan keadaan yang didoakan. Mau yakin ibu berdoa tidak ada membaca nama orang. Kadang-kadang lah ibu nandak ke jawab baca nama orang bu, doakan sesuai dengan keadaan. Itu mesti latihan Pak. Jadi doa itu bahasa Indonesia. Misalkan ibu berdoa, ya Allah ya Tuhan,
kami Ustaz Deswandi lah tabakur saya nampak ya Allah. Siai kalah ya Allah. Kuai kalah iman ya Allah. Lapangkan hidupnya ya Allah. Doa na sesuai jambo. Didoakan 10 atau sabaleh permintaan. Ya Bapak Ibu kau perlu. Ambo kini Bapak dan Ibu karena anak sekolah, anak Pak Quran tu Bu, anak saleh-saleh itu Bu, itu dalam kelas ambo bawa ia ke anak tu, nak tolong doakan ia Bu menjadi ube, mudah-mudahan Buya minum ia Bu sehat. Ada anak-anak ibu dibuka no? Dibuka no? Tutui apa? Tutui botol itu hebat. Anak-anak tu dibuka no? Tutup botol itu dipacik no? Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah dulu. Doa no? Serius mendoa Pak. Serius. Lalu ditutupnya. Ada orang nama Ambu itu. Dia giano kampung Ustaz. Terima kasih. Ambo yakin ayah yang lah didoakan itu jadi ube. Tu yakin banget Ambo Bapak dan Ibu. Yakin banget apa sawana tu? Sahabat yakin Ambo. Dulu pengajiannya para be, amai-amai itu bawa iya kemari. Bawa iya datang iya muko. Waktunya para be mengaji Ambo tak karena ceritonya siswa. Ambo dah dapat itu. Amai-amai siswa kalau sakit, no, dibawa iya ke masjid. Kemudian ini sudah mengaji di doa aja tu. Bawa pulang, tiba di rumah diagiahno ke orang yang sakit. Pucuk tawa, pucuk belo masuk tawa keluar bisu. Minum air kalau didoakan lebih Bu menjadi ube. Yakin Bu? Ambo yakin banget. Sahabat yakin. Doa saya ayahku Bu, ya Allah, ayahku jadi ube lah ya Allah. Amin. Amin saya lebih Bu dah muar. Ya Allah, ayahku ya Allah, jadian ube lah ya Allah. Amin. Yang minum ayahku sehat lah ya Allah. Amin. Yang meletakkan ayahku sehat lah ya Allah. Amin. Yang mencari ambo minum ku sehat lah ya Allah. Amin. Mudah itu Pak. Iyo mana Bu sakit kan nak beko di rumah membuat lagi bacalah Fatihah, bacalah doa bagian kanan. Ibu, kalau Nabi cari orang sakit kan doa Nabi Bu, la ba'sa tahurun insyaallah. Kan itu yang dibaca Nabi Pak. La ba'sa, tidak apa-apa insyaallah, barasiah insyaallah. Nah, jadi Bapak Ibu hidup aku bernilai mendoakan orang. Mudah-mudahan ibu yang mau menjual yang sakit kaki disehatkan oleh Allah. Amin. Apa-apa ibu yang sakit darah tinggi, mudah-mudahan diturunkan di Allah darah.
amin. Yang kolesterol diturunkan ya Allah, amin. Kebaikan ambo hari kini mendoakan apa-apa Allah jadi syed lah masuk syed bu. Jadi itu hidup yang bernilai. Doa barek mendoa orang bu tidak. Tabayyo mendoa orang bu tidak. Abi waktu tua mendoa orang bu tidak. Doa siapa? Doa apa yang hadir kini masuk surga, amin. Mendoakan ucapan Ustaz Bah kalau ditulis kalau salah soalnya rata minta dapat berkat nak buat amin tulis sampai. Oh itu amin sampai. Kan di WA tu amin. Tapi jangan sampai tambah belakang siapa yang tidak mengaminkan dia akan celaka dalam 1 minggu ini. Itu tidak boleh lah Pak. Ada orang tu kirim untuk 10 orang. Siapa yang tak kirim celaka. Itu tidak boleh lah Pak. Doa tertulis, doa dibacakan, doa yang tidak berbahasa. Jadi saya orang lah, sehat kelak. Hati lah saya buat doa apa? Sehat kelak Pak. Amin dijabah oleh Allah SWT. Tidak ada bahasa. Allah itu suara hati di dangan apa baru. Jangan kalah ibu-ibu saja Pak Pajar di rumah calik-calik salah ngerti bu. Iya bu. Tidak ada kecil-kecil dah. Calik-calik benda tu lah ngerti. Oh nak minta kopi kau. Lewat kecil minta kopi juga. Tidak baru ngerti no. Anak punya lah paham. Calik sepatut. Oh minta kopi kau. Allah lebih paham pada itu lebu. Kini kita masuk pengajian tasawuf. Tasawuf pengajian membarasiakan hati. Tidak ada di hati aku kebencian. Tidak ada di hati aku dendam. Tidak ada di hati aku iri. Tidak ada di hati aku dengki. Damai. Hati aku damai Bapak Ibu. Pelong. Doa habis yang selalu ambo tak banci-banci ke orang ledo. Ambo tak iri-iri ke orang. Damai. Ibu. Ambo cari wajah ibu kini. Allah balik ke coba dah. Nampak ada baru ibu masih ada menyimpan kebencian ke orang. Lama pada lah balik je pada pipa nomor 5. Ala sirah tu nomor 5 tu. Tapi ibu masih mencaliak baru di hati ibu masih ada benci ke orang. Kadang-kadang kami nantu dulu benci. Minantu tu nampak dalam teori. Tak simpan kebencian. Nampak dari mata aku. Pengaruh ke kulit. Kadang-kadang kali kan pengaruh aku. Geleng-geleng tu nak cari orang. Minantu kakarajo no sakit. Kau makan no tambah-tambah. Nah, ada di siko dah ada bu, tapi di rumah dah ada bu. Kadang-kadang kata tetangga benci. Minta jalan ke orang, enggak. Tidak boleh benci-benci bu. Tidak boleh benci-benci. Tidak boleh.
biarlah no jaya kawa awak indak jaya kan. Lihat bumi bu, bumi diberi orang sampah, ana dicampur orang ke bumi bu, sampah, sarok, kotoran, itu yang dicampur orang ke bumi. Yang diagia bumi kau orang tanaman, buah-buahan yang manis-manis, yang sedap-sedap. Yang diagia orang ke bumi apa Pak? Kotoran. Yang diagiakan bumi kawan antimun, tomai, durian, pisang. Lama-lama sadono bumi tidak pernah ngambalas. Bumi tak ada Pak menumbuhkan yang jelek-jelek, tak ada bumi dah. Hujan yang diagiakan hujan ke kita Pak, kehidupan, kesuburan. Ndak dipilih-pilih ada hujan apa kurang jahe ndak ada hujan doh. Kurang eloh dia hujan. Lagi Pak. Sawah orang eloh sekali 2 hari dapat hujan. Sawah orang jahe Allah sebulan ndak dapat hujan. Lagi Bu. Ndak ada Bu. Kau sebelah hujan sebelah kau ndak. Hujan parabe sado sawah parabe dapat hujan disiram ina. Kurang jahe siram aja. Tak boleh benci-benci Bu. Setuju Bu? Tasawuf tu memberasiat kebencian. Tidak ada orang tasawuf tu Bu merasa batu orang salah. Yang terasa orang tasawuf tu orang tu mungkin batu, awak mungkin lo batu. Ya Bu. Ada orang takbir merdeka Bu. Ada takbir merdeka. Iko mungkin batu, iko mungkin batu. Ada nyala-nyala orang lah Bu. Jadi tasawuf membarasiakan diri, jiwa. Dan itulah gunanya Nabi itu diutus. Dalam surat Jumat ayat kedua Pak. Surat Jumat itu berayat sadara Bu. Sabaleh. Ayat kedua itu tentang tugas Rasul. Ayat ke-9 tentang wajib salat Jumat. Ayat ke-10 tentang sesudah salat bertebarlah di muka bumi, carilah rezeki yang halal. Hebat itu Bu surah Jumat itu. Halaman 553. Di sebelah kanan paling atas surat Jumat Bu. Surah ke-70, surah ke-62 ya, surah ke-62. Kata Allah Bu, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah yang mengutus bagi orang ummi. Orang ummi itu arti asli dari ummi itu bukan orang buta huruf. Ummu itu artinya apa? Ibu.
Ummu itu ibu. Bang kau dipakaikan ummu itu kau orang tak pandai membaca. Karena di kalangan bangsa Arab Pak, ada anak yang ta'amah. Ta'amah bu, bukan tamak bu. Ta'amah. Malaku saya kamak na tarwih. Ndak sekolah bagai. Akhirnya tidak pandai membaca. Itulah sejarahnya maka orang tidak pandai membaca itu disebut dia ummi. Arti ummi apa bu? Ibu. Ummi, ummi, ummi. Engkaulah sebuah nada tumbuh. Apa sawakna biyai amai itu dilakukan ramu ummi 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 biyai. Jadi ummu itu artinya biyai. Di kalangan Arab kalau ada anak tabiyai. Anak tabiyah itu Pak, laku yang mai seterih. Tak pergi sekolah, tak pergi belajar, akhirnya tak pandai membaca. Jadi dikatakan orang Arab, itu anak bahasa awak anak tu. Anak mami, anak ketiak. Anak ketiak, tak pandai baca. Bukan akan ke apa-apa. Kalau punya anak Pak, punya cucu padusi, biasanya anak cucu padusi itu dake kapak atau kainnya. Anak laki-laki dake kamak. Jadi butulah anak laki-laki dake jamaah awak padus awak laki-laki. Malako-lako yo kama jadbu. Biarlah no malako-lako no kama. Anak perusi biarlah no malako-lako no kapak no. Jangan diberangi. Ba kota pa no jota biai no tamak no. Supaya anak perusi itu Pak tahu bagaimana hidup itu harus kuat. Jadi padusi itu harus kuat. Dia belajar ketegaran hidup dari bapaknya. Kalau anak padusi dake jama cengeng no bu. Cengeng. Kalau anak laki-laki dake jabat, anak laki-laki golak kareh. Dake jabat apa no kareh lo ala badong kam no tiba dia nak kareh badong kam lekan no laki-laki dake jo apa no dake no jo amak no supaya ano baraja bagaimana menyantuni, bagaimana bersikap santun. Jadi beliau kaji Bapak Ibu, ummi apa artinya bu? Ibu. Kemudian diartikan butuh huruf karena apa bu? Karena orang tu terlalu di bawah katia emak, tidak pandai nama baca. Itu sejarahnya. Nabi diutus untuk orang ummi. Tugas Nabi bu 3 tugas. 3 tugas. Tugas Rasul Pak. Tugas Rasul itu ada dia Pak, ini Pak. Ada lah Pak. Karena kita kan pewaris Nabi. Berarti awak punya tugas itulah Pak. 1. Tugas Rasul itu
yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu bertugas membacakan ayat-ayat Allah atas orang ummi itu, atas orang yang buta huruf itu, atas orang yang buta huruf itu bacakan ayat. Rasul itu tugasnya Bapak Ibu mengajarkan orang ayat-ayat Allah. Itu tugas Rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Jadi kalau Bapak Mo sebagai pewaris Rasul, warasatul anbiya, tugas Pak maja ayatnya Pak. Agak cie jodoh ajarkan ayat-ayat ke anak cucu Pak. Dan urusan piti sebab jo cucu dah urusan piti sedah. Ambo berharap apa-apa ini jadi guru bagi cucu. Dan sarah seka ketika sarah seka guru ngaji kita yang maja. Kalau papa ini minta piti cucu, tak piti cucu, minta duitnya. Okey kata ini jadi pi ngaji kalau di ngaji kalau di jadi baca no kaji no zalikal kitabul la raiba fi ulang lihat dibaca no dan zalikal kitab belok ustaz zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin hudal lil muttaqin. Kecil cucu ndak lenggok estek nak belakang tu nak hudal lil muttaqin. Alun nak lenggok estek hudal lil muttaqin. Bagus lah, kau peti. Lagi peti. Kau peti 10,000. Because sore rati bola no lihat. Nyak ngaji nyak. Jadi agak dia cakap sampai hudal mutakin. Tambahlah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lego astena supaya rancak terangah yunfiqun. Cuba bu yunfiqun. Ulang lagi bu yunfiqun. Lah tu aku peti. Aku peti. Habisnya ngaji lo lihat. Tugas kita Bapak Ibu sebagai pewaris Rasul maja mengaji. Ikut surat Jumat. Bapak, ibu-ibu, tidak urusan masak saja. Kini ibu-ibu banyak di anak-anak itu urusan masak saja. Mana ibu-ibu juru masak, tukang masak. Masak apa mak? Masak tu dalam rumah tukang mak. Mana awak tukang masak bu? Tidak, awak bukan tukang masak. Apa-apa bukan tukang bayar piti. Awak guru. Yunfiqun. Disuruh anak-anak tu melakukan model itu. Ya bu? Yang kedua ibu,
Yuzakkihim. Tugas Rasul itu mensucikan mereka. Tazkiyah. Siapa yang mensucikan hati itu, Ibu? Rasul maja mensucikan jiwa. Rasul itu tugasnya mensucikan jiwa. Orang pemberang disucikannya Rasul itu. La takdab, la takdab, la takdab. Jangan pemberang. Tak boleh pemberang. Tak boleh pemberang. Sabrun jamil, sabar. Tak sabarlah dah, Bu. Orang awak kan tak sabarlah-sabarlah sehari. Orang kehilangan terompa, sabarlah. Tidak sabarlah, hilang dah kedua-dua ni bawa orang. Kau ada apa-apa sabarlah ya? Sabar. Siapa tu yang tukang berahsiakan hati itu? Rasul. Kini Rasul dah boleh siale apa-apa. Ibu-ibu sebagai pewaris Rasul. Ada anak ibu bercarui. Lahi. Ibu imbau anak tu duduk sekolah. Apa mak? Tak dosa ibu hati amak tu nak. Ibu hati amak lepas khabar dari orang lain anak amak bercarui. Amak dan niu tu anak amak bercarui. Pandai bu model tu. Tak mak dah ulang-ulang lagi dalam rumah. Iyo. Jadi amak anak orang lain mapa Quran anak amak bercarui. Berarti kita lah menjalankan fungsi apa Pak? Tazkiyatun nafsi. Itu namanya tazkiyatun nafsi Pak. Anak awak paling tidak, kemanakan awak paling tidak. Tak boleh cari-cari. Tugas ibu, kalau tidak ada ibu jalankan itu, mensucikan jiwa anak awak, berarti ibu hanya tukang masak. Rasa ibu. Berarti lah tukang masak anak-anak. Tak tukang didik tu. Letak kau ibu main bawa minantu duduk sekolah sultan. Sultan jangan bampuk je ni. Tidak boleh elok ngecek bu. Sultan kan amak gua, mak sultan dia gua. Amak gua kan amak sultan. Yo mak. Leh amak sultan nanga kecek mak. Amak. Amak tak senang ti amak dah celiak sultan bampuk tu. Ya biar sekali gua mak. Kalau sekali gua biarlah. Isu anti linda. Jadi mak. Berhasil apa? Berhasil. Tapi leh tak kau ada apa-apa. Tak tahu apa kau ngaku bu. Itu tugas Rasul bu. Yuzakkihim, membersiahkan. Ditinggal anak biarlah. Bagi nak kawak. Alhamdulillah. Alai punya perasaan. Oh ibu je no bu, macam narakon bu kalau no berjudi je bu. Dah halal dia dia no kawak bu. Iya. Di bawah no gado-gado pulang. Piti hampu. Amu ibu. Hendak dimakan gado-gado kono lama. Ada makan atiwa uas-uas. Uas-uas apa bu? Berkata-kata ko pitiha go dia giano kawa.
Halal ko tu haram ko. Jangan awak dia giana. Jadi itu ibu. Yuzakihim, mensucikan hati mereka. Mereka aja sih, mungkin anak awak, mungkin kemenakan awak, mungkin suami awak, mungkin keluarga awak, tugas awak, Pak. Kita mengamalkan surat Jumat ayat 2. Fungsi kita yuzakihim. Nama yang bisa ada awak, Pak. Jadi awak tidak sekedar menyelamatkan diri awak surang, tapi kita juga menyelamatkan keluarga kita. Tentu sebelum diri orang diberasiahkan, diri awak diberasiahkan dulu ibu. Namun tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Kalau jiwa lah bersih, sama je kacamata ibu. Kalau lah tarang bu, maka sado yang wajah lihat bersih. Tapi kalau ikut baca lapui, Pak, baca lapui apa senisian bu? Kumua dicari orang kumua sesedon dah. Kurang ko dah batua ko, kurang ko jahit ko, kurang ko jahit ko, kurang ko dah batua. Dah batua sen kacamata ko yang kumua ko. Apa rasihan bu kacamata ko bu? Ada dalil na bu? Agim sen bisa tu bu, magi dalil tu bu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau hati anda tahu yang boleh. Nama ada Bapak malagu jan kehilangan keceriaan Pak. Semangat bu. Iko ibu papa kehilangan keceriaan karena tak ada malagu, tak ada bahasa siu. Ibu carilah lagu bu, cari lagu yang sesuai jawab. Ibu, jadi itu dibersihkan diri Pak. Baca membersihkan diri Pak. Zikir. Mohon maaf Bapak dan Ibu, orang awak lama zikir. Zikir sudah salat sana Ibu, bakaja-kaja menyelesaikan seperti sopir bakaja setoran Pak. Hilang nikmatnya itu. Ilahi Rabbana subhanallah subhanallah subhanallahil azim wa bi daiman abadan qaiman alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin fi kulli halin ala kulli ni'mati Allah akbar kamal hari ini tu bu. Ambo berharap ibu-ibu untuk beberapa menit sesudah salat tu nikmatilah bu. Kalau mau contohkan ke papa, kira-kira nikmat tak orang merokok papa dan ibu? Modeko gaya merokok, no kira-kira nikmat tidak papa dan ibu? Mau contoh modeko lah, no merokok. Nikmat. Berarti orang tu sedang stres ya Pak? Sedang stres ya Pak? Perokok yang sejati ibu diri itu nikmat apa?
Zikir yang sejati itu, Bu. Subhanallah. Tidak banyak nampak dia bodoh Pak menikmati zikir itu. Mohon maaf Pak, terlalu Pak terlalu mengajar angko 33 itu. Kalau ibu dah tahu umur. Oh, tabang buat. Allahumma anta salam wa minka salam. Kata orang di ibu, Allahumma lantas jalan. Apa-apa tabang buat. Selesai. Tapi dulu kelemahan ibu-ibu sudah sembahyang kadang-kadang berturu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rapian Sabtu jan orang-orang masuk Emily. Tarui sementun di kicen orang dah pada ngatu lagi ikut pengajian tarui. Sudah sembahyang baru orang dikata Bu. Ada kejadian tu Bu. Alai ngaku sen ibu. Nah, ada kecil-kecil. Oh, sibuk saya subhanallah. Nikmati ibu. Sehingga kalau apa-apa meninggal dunia kan nanti ibu-ibu meninggal dunia, siapa meninggal dunia? Ibu nambah senda ditunggak tu hari. Contohnya ibu, ambo tahu ibu tu jago zikir. Oh, ibu itu adalah awak malapeh no zikir no lah banyak. Tapi kalau orang tak dodo zikir no ibu, tando hati no tu alun barasiah ibu. Orang yang hatinya barasiah suko zikir. Itu ukuran ibu. Tak usah tinggi-tinggi. Tidak bergulung sana ibu. Orang yang hatinya barasiah suko zikir. Orang yang tak suka zikir tanda hati no hendaklah doa. Bang ko zikir tak masuk ke jiwa tanda tertutup oleh kotoran-kotoran itu. Ambo contohkan ibu. Iko tembus ini Bu. Tembus sinar Bu. Tembus bako tembus Bu. Berasiah. Tembus jauh Bu. Tembus berasiah. Tapi cuba hati kumuah Bu. Tembus Bu. Enggak. Itu contohnya Bu. Kalau kuali ibu teflon dan kacau tu Bu. Teflon nama tu Pak. Kuali kacau tu nampak api bawah nak. Kuali ada mau. Teflon apa nama tu? Iyo salah Bu. Iyo. Bagus nampak bersiah. Tapi kalau di bawah nak bacim putu Bu. Nampak aja ibu. Indah. Hati yang bersih itu ibu-ibu suka zikir. Mohon maaf Pak, barana Pak pergi ke Makkah, pergi umrah, pergi indah tarasul ada lezatnya zikir. Barana Pak tuo, jangan banggakan tuo ke orang lain. Ambola tuo ke? Tuo. Petang kayu ada umur anak 200 tahun ibu. Kalau tuo, ibu-ibu jangan bangga-banggaan tuo leh. Kura-kura Bu, ada umur 200 tahun Bu. Kura-kura Bu. Konon kabarnya ikan nanaman Nabi Yunus masih hidup sampai kini Pak. Barat tuo tu. Konon kabarnya tu. Ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup. Pada tua nanti Bu. Tak tahu ada tu barau muana. Jangan banggaan tua tu Pak. Kalau zikir tak terasa. Oh mungkin ibu mengatakan dia mau tak bisa 33 Ustaz. 3 sen tapi badago. Boneh. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Itulah hebat itu. Itu cara pertama membersihkan jiwa, banyak zikir. Yang kedua, Bapak dan Ibu, cara membersihkan jiwa itu suka minta ampun di waktu sahur. Wa yastaghfiruna fil ashar. Di waktu sahur mereka mampu minta ampun. Di waktu sahur kan sebelum subuh tu, Bu. Ya, sepertiga malam lah mampu dia istighfar. Wa yastaghfiruna fil arham tu bebutu kocap no tu, Bu. Di saat awak duduk sendirian dengan Allah, awak ketika itu minta ampun. Ya Allah, beri ampun ambo ya Allah. Ampuni dosa ambo ya Allah. Itu namanya wa yastaghfiruna fil ashar. Bersih hati itu, Bu. Mau tanya ke Ibu, mohon maaf siapa Ibu yang ada minta ampun tadi waktu sahur. Lain tak tahajud lah Ibu, sudah tahajud lah Ibu minta ampun. Alhamdulillah, wakil dari jamaah Al-Bayan. Apa-apa ada Pak? Lain, alhamdulillah Pak. Rutin. Wa yastaghfirun wa fil ashar yastaghfirun. Sudah tahu Ibu yang membersihkan hati Ibu, bakawan je orang saleh. Seperti ini ko alhamdulillah Bapak bakawan je orang saleh. Kena tu Ibu batangka ke waktu pengajian. Dah ada. Mendengar pengajian awak je orang saleh. Dia mau itu kekuatan apa Pak? Mau ngaji pagi itu jauh-jauh. Pagi itu jam ampe ambola barangke. Tiba di Bukit Barisan itu hampir 20 kilo Pak. Lah tiba ambo situ tu. Joto. Ayam mambuai ambo kuai itu Ibu. Pergi mengaji jauh-jauh. Pagi kadang-kadang tiba di Padang Panjang, tiba di Pasia. Ayam membayar ambo kuat Ibu. Ambo batamu jurang saleh. Tiba di dekat Bukit Barisan tu, Bu. Ambo basuh jurang saleh situ. Orang yang ke surau sebelum subuh masuk adalah duduk. Ambo batamu jurang saleh. Mode kini ko ambo batamu jo Ibu apa-apa orang saleh. Penduduk-penduduk Cerubu yang mereka saulah-saulah mereka ibu kini ko. Min. Penduduk Cerubu mereka papa kini ko saulah. Baca contoh bantu penduduk Cerubu. Tak papa kini ko. Damai. Saulah. Ya Bu. Kan ada ibu mangga-mangga cincin ke depan bor. Saulah saya Pak. Nah, ada ibu yang protes ke kembor. Kecuali ada cie-cie papa dan ibu itu yang keliru. Ambo ngaji papa dan ibu talabek sudah setiap mereka kini kan agak talabek. Kemudian tagak inyak-inyak di kato-kato nambo. Di kato-kato nambo. Tagak nak lurus tagak nak lepas ditunjuk nambo. Waktu tu lah masuk ngaji ayo lego. Ayo Pak. Ambo sudah hello assalamualaikum. Itu ininya ada ya cik-cik nama dia itu tagak nak berang nak tunjuk-tunjuk nak tu. Masuk aku tu mengaji gue.
Akhirnya ibu ambo tetina dia masuk waktu ambo akhiri tagak lah nabi ko. Ayo jadi itu ibu. Kalau hubungan orang saleh bapak ibu damai mak. Ndak do orang atau dia talambe istipa dah ada wala ka surau ya no. Waktu mode itu ya no. Ya bu. Tapi kalau orang tak saleh ikut no. Macam-macam perkara tu. Doa ibu ambo kanak-kanak doa ibu untuk apa-apa ibu ambo doa surah Asy-Syu'ara 83 bu acak-acak salah ulang. Wa alhiqni bis salihin. Surah Asy-Syu'ara wa alhiqni bis salihin. Bisalihin, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang saleh. Paya aku saji bertemu orang saleh, paya belanja bertemu orang saleh, paya ke pasar bertemu orang saleh, dapat menantu orang saleh, dapat tukang orang saleh. Ya bu. Payah aku panjang aku. Dak salat dak puasa. Ya. Jadi dia aja kalau puasa tukang bertambah gaji 20,000 boleh. Asy-Syu'ara 83 kalau salah doa Nabi Ibrahim itu. Wa alhiqni bisalihin. Jadi aman dia Pak. Paya kalau paus saja orang saleh dibayar no minum apa? Asy-Syu'ara. Ya. Ndak Sentak aku diselik lihat aku. Sentak aku. Asy-Syu'ara Asura mungkin bu lihat tu. Syu'ara ayat surah 26. Itu Asura tu barangkali bu. Kono bu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Alaman 370 sebelah kiri bawah. Ya. Ya tiga doa tu bu, hebat tu bu. Rabbi habli hukman ya Allah, dia lambo ilmu ya Allah. Patamu lambo orang saleh ya Allah. Kemudian jadikanlah lambo sebutan yang baik ya Allah. Itu hebat tu bu. Jadi ibu-ibu, itu tugas Nabi bu, tazkiyatun nafsi. Jadi kita berasiakan jiwa kita, coba zikir, coba baca Quran. Jadi. Surah 26. Surah 26 halaman 370 sebelah kiri bagian bawah. Warna tulisan hitam. Ya bu. Ya. Al-Hikmi bisalihin. Kemudian papa dan ibu tentang tazkiyatun nafsi tadi ibu. Tazkiyatun nafsi. Kemudian tugas Rasul yang ketiga oleh ibu. Tugas Rasul yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kau Bapak Ibu, tugas Rasul yang surah Jumat tadi beliau, wa yu'allimuhumullah kitab, dan mengajarkan kepada mereka orang-orang yang buta huruf itu kitab dan hikmah.
Hikmah tu ilmu yang mendalam. Serupa cakap Rabbi habli hukman, ilmu yang mendalam bu. Jadi tugas kita mengajarkan hikmah tu karena cucu. Ba mako suji na apa hikmah suji na atau nak mana hikmah. Awak kini go kalau berasiah bapak. Tadi pagilah mandi. Kemudian kasalat zuhur kau bau dua balik pak. Iyo, hikmah nama kau kita bau dua balik. Kalau berasiah siapa bu? Baru-barui kita akan menghadap Allah yang Maha Suci, maka kita harus suci. Kita harus suci. Ya bu. Walaupun awak tadilah berasiah bu, lah mandi habis sebatang sabun. Kini kita ke salat, basuh muka balik badan muka berasiah. Ba muka dia lakukan. Hikmahnya kita akan menghadap Zat yang Maha Suci. Ajarkan kan anak tu dah sekadar berdoa saya Pak Ibu. Ulu Allah boleh bu. Ya. Dah. Ya. Tugas ibu selagi bisa ayo baru bu karena kata. Sampai mati bu, dah sampai lapis tugas roh. Ambo kanakan ke bapak untuk urusan sembahyang anak-anak wajib kita kanakan taruh. Walaupun nak sembahyang, awak tahu nak sembahyang, nak saleh lah jadi ustaz, tapi tugas ibu dah sembahyang nak, telefon dah sembahyang nak, Allah bagus. Biko nak menanya tu, bagaimana kau makan aja sembahyang awak kan sembahyang aja waktu awak kan jadi imam. Iyo nak, ama tahu tapi itu tugas ama. Telepon dah sembahyang nak. Iyalah. Ya, karena akan tarik. Yo, kadang bayi bu mana do? Bela. Kini awak dulu nanyawan telepon. Halo, assalamualaikum. Sembahyang nak? Alah, bagus. Iko ibu tanya lah makan. Makan tu pandai anak muda. Di rumah nak makan di lapau. Tanya dari bukan nak awak bu. Iya, tanya tadi. Nak. Ikut juga suatu anak awak. Ibadah hari awak bukan nak tadi bu. Ibadah. Biarlah nyinyia. Ama ingin bersama kalian di Serugo nanti. Ama aku masih Serugo surah saya. Dah. Iba wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajar mereka kitab Al-Quran dan ajar mereka hikmah. Hikmah itu ilmu yang mendalam.
tidak sekedar tahu saja. Nah, tugas aku karena teribu itu barangkali kaji kita bapak ibu lah manggu apa kalau tak paham kaji tak panjang-panjangnya dapat surah Jumat ayat 2. Ummi arti aslinya bukan buta huruf. Ummi arti aslinya adalah ibu. Kenapa dipakaikan menjadi buta huruf? Karena ada orang yang tak ibu, tak mak, dek ma lako-lako kamak saya. Tak pandai nama baca oleh itu sejarahnya bu. Ibu lah mangku tak paham. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.